yang baru dan bisa jadi Karena jiwa yang mereka. bisa dimiliki Navi adalah udara dan semangat. Oke, kalau begitu kita cobain Cars mid lane. Kan gitu kan, Lim? Iya, benar. Dicoba kan katanya? Sabar. Kenapa, Lim? Bukan role-nya maksudnya dicoba-coba. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada semangat terlebih dahulu, Lim. Hero-nya boleh sih untuk diadaptasi juga gitu kan. Karena bayangkan, Fredrin akhirnya Gak terlihat tapi gak kalau terlihat memang. Dari game pertama belum terlihat. Fredrin. Tapi di game kedua langsung ditarget ban. Langsung ya, kayak nggak mau dikasih lepas juga. Bahaya tentunya. Dan untuk sekarang mungkin akan ada sebentar Kalea juga udah sadar kayaknya bahwa pick off gitu menyebalkan. Jadi Bigetron sadar, lebih baik ditutup aja. Mereka nggak mau kena pick off atau bahkan kena Kalea Beatrix balasan. Iya, iya, iya. Ini tes ombak Fanny gak nih? siapa? Bigetron. Bigetron. Karena bakal ban Fanny menurut gue Bigetron mau first atau second. Kalau dia nggak ban, berarti dia mau lawan. Saran gua, Boleh tes ombak. ngetes ombak itu boleh. Tapi dihadapi dengan situasi dan kondisi yang prima. Benar, 2-0 tetap inceran kan? Betul. Kalau misalnya nggak siap, nanti salah target, itu membahayakan tentunya. Setuju. Ya, balik lagi di sini ada Hayabusa, Matilda. Matilda kayaknya emang menutup beberapa hero yang power ya, kayak Matilda Alpha, Matilda Lucas. Wah benar, Matilda X Naruto ya. Wah, Itu dahsyat banget sih, apalagi kita ingat juga Navel dengan Lucasnya. QB terbang ya. Kimi terbang dan shit, itu dia Fanny, tes ombak. Seperti gue bilang, Ya kan, Washifol tes ombak kan. akan diambil atau enggak? Wah, Washifol ambil sih. Gak first pick sih. Ambil. Tes limit kan. Why First pick not? banget nih, first pick nih. Gak why not? Gue rasa Bigetron pun gak ngambil. Loh, siapa bilang? Yang udah-udah sih, Iya, yang tiba-tiba, udah-udah. ya, tiba-tiba mungkin ini waktu yang tepat untuk Anavel show. Gue percaya Navel. Gue percaya Navel Fanny. Tapi Washifol dia ngambil Fanny duluan. Iya, harusnya bakal didinai di sini. Berarti bayarannya banyak ya? Ya, beberapa pertimbangan mungkin contohnya kayak Fanny yang diambil nanti ditukar sama Moskov, ya kan? Tapi Granger. Oh, Granger. Dan sedangkan Granger Wait, gak bukan bisa, Moskovnya. gak bisa menghadapi Fanny loh. Iya, bukan Moskovnya loh yang diambil. Wadaw. Tadi backup Badang, tenang. Oke, boleh di backup Badang. Badang atau Chow? Badang dan Gatot sih dua-duanya butuh sih. Atau Tigreal, Badang Tigreal. Tanggung ya sekalian ya. Tanggung, bikin gak gerak sekalian Fanny-nya kalau bisa. Berarti mid-nya turun ke bawah, jungle-nya turun ke bawah sisaan ya. Iya. Oke, ini moment of truth nih, apakah Bigetron akan ambil juga? Karena kalau mereka mau ambil sekarang, Moskov nggak perlu buru-buru. Mereka bisa ambil Fanny-nya dulu, Moskov udah nggak mungkin. Iya benar. Fanny plus one ya, buat hero-nya Luke juga bagus sebenarnya. Tapi apa pertimbangannya nih? Oh, Joy dan Cho. Itu yang gue bilang kan, mereka akan siap ngelawan sebetulnya. Dia nggak ini ya, Wow. dia nggak mau ngambil resiko juga ya. Tapi yang pasti mereka sudah anticipate dengan adanya Cho, ya kan? Atau jangan-jangan mereka emang ambil Joy dengan tujuan karena ya udah kan Navi yang nge-ban Fredrin-nya. Jadi Benar. Joy-nya bebas nih. Counter dari Joy yang di game pertama dipertontonkan, udah di ban. Apalagi kita tahu sendiri Suyo itu kena nerf kan. Dia kehilangan magic damage reduction. Ya. Jadi ketika Joy berhadapan dengan Suyo, walaupun dengan mode Susanoo, ya Sasuke akan tembus dengan magic dealing damage dari Joy-nya. Gue rasa berhadapannya dengan Sasuke terlebih dahulu dan Fanny. Woshipo. Dari tim sebelumnya, Ya. dia berarti. Fanny ini salah satu hero yang menakutkan dari Woshipo. Balik lagi, kita tahu sendiri Fanny adalah tipikal hero yang bisa hadir dimanapun. Jadi harus berhati-hati sama Bigetron ini buat sekarang. Mereka harus memperkuat bagaimana ganking powernya dari Navi yang harus ditutup secepat mungkin. Moskova sih. Moskov? Moskova sih. Apakah Moskov? Moskov sih. Atau mereka cari pilihan yang safety lagi kayak Granger gitu, misalkan Cloud. 1-1. Waduh, ngeri banget sih lawan Fanny, Be. Ngeri banget sih. Ya balik lagi sih, apa yang mau dibawakan gitu loh sama Eman di sini. Aku merasa Moskov paling aman sekarang. Dan lawannya juga Hilda kan kebetulan. Jadi Moskov, Pak. nggak ada alasan nggak ngepick Moskov, Pak. Oke, tapi kalau dari lihat draftnya, gua jujur 3 pick awal ya. melihat Kostazi ini adalah salah satu respect pick dan band siapapun yang dihadapinya, ngerti gak? Iya. Terkadang tuh kita suka ada something, oh gak apa-apa, kita bisa Kita pakai ini. lawan. Kita bisa. Tapi Kostazi, saya melihat respect sekali draftnya dari bandnya juga, ini luar biasa. Bagus ya. Pemikirannya lebih luas ya untuk pick and ban-nya. Sementara masuk di fase kedua nih. Seperti yang tadi kita bahas. Mid lane-nya akan turun ke fase yang kedua. Bukan hanya untuk Bigetron, tapi untuk Navi pula. Parsia udah ditutup. Mungkin dengan long range lagi atau efek sisi nih, Be?
yang harus dikhawatirkan. Kayaknya long range-nya sih boleh sih, karena Granger bakal kerepotan kan kalau ketemu hero-hero long range gitu. Tapi kan ada Fanny. Aku merasa kayak di sini walaupun ada Fanny ya, kayak let's say picknya Novaria gitu loh. Dia bisa tembus tembok, ada Astral Spear, dia punya Astral Echo juga, malah lebih punya dampak yang besar untuk team fight. Dan dengan adanya Cho, itu screeningnya jadi lebih gampang. Oke. Berarti kita persempit lagi mid lane-nya ke arah semi utility juga mungkin kayak dari Vex sana. Louis, Boleh. oke, option bagus. Louis, Moskov, Joy. Game 1 Louis di pin loh. Aku Di atas. merasa kalaupun emang mau ambil Louis ya, harus ada hero screeningnya dulu nggak sih? Hylos? Untuk Bigetron. Iya. Hylos di first man. Louis-nya tapi di ban. Ya, Itu dia. ya. Karena ya mereka di game pertama nge-ban Louis di first phase loh. Udah ngerti sekarang ya. Kalau kita ngomongin soal Louis pasti bakal lebih menutup potensi juga. Agar tidak ada hero yang bisa tiba-tiba ada di belakang dengan diversion. Benar banget. Tapi kita lihat kali ini mengerikan sekali ya. Tentunya para pasukan dari tim Bigetron mereka juga membuat barikade untuk tidak ada front to back dengan ini ya, dengan berat. Mereka tutup Loi-nya, mereka tutup Farsia-nya. Jadi damage panas yang diberikan dari Farsia ini nggak akan keluar. Bukan begitu? Benar. Damage yang terlalu pedas atau panas itu nggak boleh sih. Sementara ya, gue rasa untuk Moreno sendiri pilihannya banyak banget. Dia mau pakai utility kayak Paramis juga masih bisa untuk menyelamatkan tim fight. Atau kalau mau pick off, Valentina. Badang dulu ya, Bu. Badang, stopper ya. Stopper effect untuk Fanny-nya juga. Chow Badang berarti ini bener-bener Fanny-nya nggak dibikin gerak ya. Iya. Kayak benar-benar mau di-press terus, tidak ingin diberikan ruang agar dia bisa memberikan dealing damage dengan steel cable. Tapi pertanyaannya buat sekarang nih, apa yang bakal direspon sama Navi? Apakah malah Navi yang bakal ambil tadi Valentinanya karena bermain dengan jarak dan bermain dengan follow up damage? Kalau ngomongin ke arah Valentina, ada baiknya harus ambil high ground sih, if masih ada. Kimi dulu. First damage ya. Kimi mid lane. Kimi mid lane. Dan satu lagi nih, roamernya atau XP-nya. Hilda kayaknya XP better sih Iya. untuk game ini. Roamer stopper lagi. Tigreal, aku lebih suka Tigreal di sini. Tigreal oke. Aku suka juga Tigreal. Oh, Cawet dia mau lebih agresif. It's okay, no problem, lebih agresif. Dan bahkan bisa kita bilang, apakah balik lagi Lim? Ingat, jangan sampai nunggu si V-nya ini diberi waktu. Jangan sampai nunggu si V ini punya gold yang banyak, Prof. Tapi bareng-bareng cari gold bersama si V, si Paul, mereka harus fokus dan mereka udah punya Hilda. Mereka punya satu distraction yang banyak. Waktu udah pasti banget akan keluar. Kecuali plan awal mereka di 5 menit pertama dipatahkan. Gua nggak tahu mereka siap atau nggak untuk hal tersebut. Oke, berarti damage yang sebenarnya agak kurang ya. Ngelihat dari pick hero-nya Bigetron, mereka punya initiator, mereka punya Badang, mereka punya Chow. Tapi untuk volume damage, Chusin bukanlah tipe hero yang cocok, bukan tipe hero burst damage. Jadi late game lah yang akan mereka tuju. Oke, ini kita sudah melihat dari draft, Profesor. Navi punya chance untuk dapetin game ini? Punya, tapi balik lagi early game mereka harus unggul banget. Oke. Kalau tidak, lagi-lagi. Oke, Bigetron. Mampukah mereka mendapatkan kemenangan dengan 2-0 penuh tanpa balas atau Navi akan memaksa Bigetron ke game yang ketiga. So, Ebel Arena pada tepuk tangannya. Let's go to the lane of down. Ya jujur, chance-nya terbuka sangat lebar untuk game kedua. Karena lagi-lagi ketika ada initiator tapi nggak ada burst damage, sinerginya nggak nyala, Be. Iya. Ini Sinergi, jangan lupakan sinergi. Itu penting sekali menurut box saya. damage ada sebenarnya ya. Tapi balik lagi follow up-nya akan seperti apa. Dan dari awal Becky Shy, dia berani banget untuk memberikan tekanan yang begitu tinggi. Anafel, jangan lupakan. Anafel kali ini bisa untuk mundur. Dan satu hal yang paling mahal adalah di mana Anafel sudah menggunakan retributionnya di awal. Min 1 jantung tadi ya. Minus 1 jantung, lemes dikit. Oke, dengkul nggak masalah. Tapi mencoba untuk melakukan cut yang terlalu jauh kalau gue lihat di sana. Terlalu jauh. Becky, Hilda nggak jauh segitu. Kita tahu Hilda dengan dipopulerkan oleh Aras waktu itu ada lebih depan lagi dari situ. Iya, tapi kan kondisinya kali ini dia nggak bisa mendapatkan objektif apa-apa dan bahkan bisa dipotong. Kecuali Anafel di sana benar-benar diganggu sama Cars full sama Kimi, oke itu nggak masalah. Dan udah mulai terlihat jelas kondisi kali ini dan nampak ya para pasukan dari tim Bigetron tahu di sana udah ada Becky.
balik lagi mentargetkan ke arah seorang Annabelle. Luke udah mulai datang tapi Fanny dari Wasipol hampir saja mendapatkan satu poin kill dan bakal terperangkap di depan sana dan first blood malah di tangan dari seorang Luke. Informasi yang sangat mahal tapi Wasipol masih mau lebih membuat Annabelle tertahan di level 3 dan bahkan one last hit. Annabelle cutthroat dan gold point dan Navi seperti yang sudah kita duga seperti biasa kadang bisa tiba-tiba kuat dan itu yang harus diperhatikan oleh para pasukan dari tim Bigetron. Pressure early yang sangat baik tadi. Vicky dengan power pick-nya juga nih, Be. Dia tahu banget kan untuk pattern-pattern yang harus dipatahin. Ya, jadi mereka benar-benar nge-stop Joy-nya dulu ya. Untuk bisa farming dan balik lagi 2 menit yang begitu sia-sia barusan dari Annabelle. Mau tidak mau dia harus lebih sabar terlebih dahulu menunggu momentum balik. Karena Fanny-nya yang sekarang pegang kendali untuk pegang objektif turtle. Apalagi ada Cars dengan Jawhead. Di early agresifnya bisa lebih hidup untuk Navi. Ya, tapi ini nggak cepat juga ya untuk setupnya ya. Mereka malah ngasih waktu lagi karena memang Fanny atas dasar hero-nya itu susah untuk ambil turtle yang pertama. Nggak bisa pegangin duluan ya. Nggak bisa setup bisa dibilang. Nggak bisa setup, nggak bisa pegangin kayak Joy. Sementara Joy mungkin masih ada beberapa pertimbangan dia bisa pegangin di area turtle-nya. Apalagi malah menjadi bantalan untuk turtle ini dengan adanya Rhythm of Joy untuk mengumpulkan stack. Sehingga nanti dia bisa menggunakan ultimate Rhythm of Joy-nya. Dan sekarang setup diambil alih lagi oleh Navi. Padahal gue pikir Jawhead-nya dipakai buat setup turtle pertama, Be. Tapi Terus ternyata sama nggak Kimi. buru-buru juga dan first item. Magic. Itu dia X-Magic. Gak masalah, gak masalah. Karena dia kan owning. Tapi lihat di depan sana, the way of Breakan. Semangat berhasil melakukan SPG. Meanwhile di depan sana, para pasukan dari tim Bigetron memaksa Wasipol mendapatkan Moreno. Harus hilang, tapi Annabelle dipaksa Blinker dan Becky. Masih banyak banget pengawalan terhadap seorang Annabelle membuat dirinya terperangkap di depan sana. Seorang diri tak ada yang bisa mendapatkan apapun dari seorang Annabelle. Nah, tapi memang damage yang kurang juga dari Bigetron. Sosok Wasipol datang kembali. Tapi dari Wasipol memaksa di depan sana Luke. Damage-nya terlalu sakit dan lain. Predict movement yang gagal tapi dapat X-Magic sudah kembali lagi ke Land of Dawn. Dan satu poin yang sangat penting untuk Navi adalah mereka mendapatkan turtle. Ya, turtle pertama untuk Navi. Secara template gameplay mereka sangat bagus tapi Jektor lempar lagi ke belakang. Oh my god, Moreno! Satu tembakan terakhir berhasil mendapatkan satu point kill di luar depan sana X-Magic. Gak bisa diselamatkan lagi karena tidak ada pengawalan dan Annabelle. What a play from Annabelle tapi tidak bisa terlalu karena Wasipol masih mau lebih. Dan para pasukan dari tim Bigetron membuat barikade dan Annabelle still survive. No vision tadi, Be. Ya ini cukup menegangkan ya. Karena gerakan dari Wasipol tepat banget, timingnya juga pas kalau misalkan dia ingin mendapatkan ke arah dari Annabelle. Langsung satu kali tusuk itu. Iya udah pasti, Steel Cable, Cutthroat, udah pasti bakal hilang seketika. Dan tinggal sekarang menunggu bagaimana setup selanjutnya dari Navi karena mereka pegang kendali map. Mereka punya ejector. Dan kali ini lagi-lagi Becky Shy masih menjalankan tugasnya untuk melakukan cut wave. Ingin jalan duluan dibandingkan dengan Luke. Tapi kalau misalkan ada Moskov dan Joy menit 5, siapa yang ngambil landingnya dulu? Wah Akankah tetap kayaknya XP-nya dikasih sih harusnya ke jungle ya? harusnya dikasih ke jungle dulu sih. Atau mungkin Eman yang nanti bakal bertukar dan nanti Luke yang bakal sendirian. Join team fight jadinya. Bisa. Mungkin secara nggak langsung ya tim fight landingnya tetap dikasih ke jungle. Ya. Lebih ke Luke-nya menggantikan posisi roamer aja kan, ke roamer lah. Yang penting Luke-nya udah jadi Thunderbelt dulu deh. Baru dia bisa lepasin landingnya kayaknya. Gak ada masalah. Tapi buat sekarang yang menurut jadi masalah adalah untuk X-Magic dia tidak membawakan Purify. Jadi harus lebih berhati-hati. Dan kalau boleh jujur, sekali ketangkap Sky Pierce-nya akan jadi sia-sia nanti di first itemnya. Ya, apalagi belum tahu juga kan kita untuk ke depannya nih apakah memang nanti targetnya ke arah X-Magic terus menerus. Karena kalau misalkan si V-nya Purify dan susah ditangkap, kenapa nggak cari yang gampang? Ya, harus cari yang gampang dulu ya. Kayak Big Shy mungkin dan Cars mungkin targetnya. Nah, ini yang kita nantikan kan. Kita menantikan di mana si V gak selamanya ada di tempat farming. Si V berada di kawanan tim Navi untuk membantu tim fight yang cukup besar. Dan lihat, Bigetron juga akhirnya kewalahan juga kan untuk menghadapi hal tersebut. Bukan begitu, Colin? Itu dia gold 2000 loh ini. Kumpulan gold yang sangat-sangat terasa. Iya. Tapi di bagian Oke, nampaknya langsung David Sky di depan sana. Mencoba mendapatkan Cars, tapi Cars too strong. Tapi satu hal yang cukup mahal Profesor tanpa adanya Flicker Initiate untuk di turtle berikutnya. Dan kalau ini didapatkan, ini memastikan dari tim Navi gagal untuk mendapatkan perfect turtle. Dan lagi mereka menukarnya dengan adanya satu turret dari bottom lane. Is it worth it or no, Profesor? Sebenarnya mungkin worth it ya, karena Navi ingin mengincar team fight karena dia punya 2 Sky Pierce loh. Oke, 2 Sky Piercer. Team fight yang ada di arah purple buff.
Apakah itu akan menjadi sebuah kenyataan, tapi langsung ke belakang dan tertangkap kan? Dan di depan sana perpasukan dari tim Picketron akan memasang tim dengan hanya seorang Annabelle masih lebih jalan dan ternyata spray down yang diberikan pada pasukan dari tim Navi terlalu sakit. Double kill from Expanding. First crack berhasil menangkap Washi Paul, tapi nampaknya Kars dan Eman kali ini berhasil mendapatkan double kill. Perpasukan dari tim Navi mereka terbelakang flicker kejedot gak masalah. Membuat perpasukan dari tim Navi membuat seorang Becky masih bisa selesai. Sive is coming. Eman terbelakang di depan sana memberikan damage tadi itu dia. Distraction movement from Eman dan juga Moreno berhasil membuat Sive ter-take down. What a distract move. Wow, itu dia tempo yang ditarik ulur Bigetron. Mereka menunjukkan kalau memang daerah mereka itu nggak bisa ditabrak. Terlalu dalam juga sih dari Navi tadi. Tapi lihat gak distract dari Eman. Eman sengaja masuk, Moreno langsung dapetin point kill. Dua-duanya bahkan. Sedangkan sebaliknya, Eman memancing Sive supaya fokus nembak ke arah Eman. Moreno lah yang akhirnya bersama dengan Luke di sana yang menutup ya. Untungnya ada follow up dan di follow up. Tidak ditinggalkan. Tidak ditinggalkan. Itu yang terpenting. Tidak pulang. Itu dia yang terpenting teman-teman kalau misalkan dalam sebuah tim ya. Percaya. Even kalau misalkan itu misplay atau mistake, gak apa-apa follow up dulu aja. Kalau di follow up itu akan berbeda hasilnya. Selama call-nya udah jelas ya. Iya, kalau udah jelas targetnya tahu apa mau ngapain. Iya. Karena banyak kok saya melihat pemain-pemain Moskow seperti itu posisinya tapi jawabannya di follow up. Oke, tapi tampaknya ejectornya gagal. Balik lagi di depan sana, Cahyo berhasil mendistraction. Dua Elf Dragon Fall defensif, menuju ke arah Washi Paul. Tapi Eman langsung melakukan sedikit covering up, itu bagus banget. Dan membuat pasukan dari tim Navi juga nggak akan menyia-nyiakan kesempatan. Ini Navi benar-benar ngelawan. Navi juga mainin peran penting di sini loh. Lihat planning yang dilakukan dia. Oke, team fight, paksa gue dapetin turret. Ganggu, gua farming. Dan itu selalu terjadi loh, Profesor. Iya. Oh, tapi Annabelle? Cutlass from Washi Paul. Dengan satu retribution yang masih available. Membuat para pasukan dari tim Bigetron. Mereka kemungkinan besar akan kehilangan sosok dari Lord. Kalau misalnya di-commit oleh para pasukan dari tim Navi. Tapi lihat, Spear of Distraction. Dan bahkan di depan sana, retribution is on point. Gak bisa masuk juga sih tadi. Gak ada chance sama sekali untuk menangin di Lordnya. Dan Annabelle harus sadar nih, early game yang buruk diterima oleh Annabelle. Dan dia nggak boleh lagi sembarangan untuk main di far lane. Gold memang ketarik, tapi nggak segampang itu, Bu. Oh, lihat CV damage-nya terlalu sakit. Udah nggak bisa dibendung lagi, tapi Holy Trinity dari Cepat juga. para pasukan Bigetron sudah dimiliki. Dan Eman, ingat kali ini. Dari tadi Kars mungkin udah mulai harus agak reset ya targetnya. Jangan keluh lagi Profesor menurut gua. Boleh sih kayak Eman iya. Karena nggak mau purify kan Emannya juga. Oh no, Annabelle. Mending let dibandingkan Luke sih menurut gua. Atau Annabelle, Oh my god, Annabelle juga nggak masalah. Langsung ditempar ke belakang live. Menjadi sebuah target utama. Kabar pasukan dari tim Bigetron mereka kehilangan frontliner mereka Luka. Fist break yang diberikan dan bahkan tidak ada fist crack membuat para pasukan dari tim Bigetron mencoba untuk bertahan. Becky tapi satu waktu red tidak bisa menyelamatkan Luka. Dan damage tambahan kembali. Eman, damage dari sosok Expanding terlalu sakit dari Eman. Almost is never enough. Dan Annabelle mencoba untuk mengejar Fanny kayaknya nggak wise. Bahkan lihat ada teori kabel di sana dengan teori karet. Maksa berpasukan tim Bigetron. Annabelle akan dipotong. Annabelle akan coba digunting. Annabelle akan ada sandwich gaming. Tapi nampaknya Annabelle mencoba untuk bertahan seorang diri. Tak ada jalan untuk pulang. Dikubur dalam-dalam di arah bottom lane. Bigetron, what happened now? 2 kali berturut-turut game 2 untuk Annabelle. Selalu fall down. Apa yang terjadi dengan Bigetron? Dan ini kelihatan banget jelas dengan tempo yang diinginkan oleh Navi. Sempat ketarik goldnya. Dan masalah burst damage yang kurang. Bigetron belum temuin solusinya. Ingat, ini kita sudah bincang. Game 1 boleh mereka terpressure, tapi game 2 jangan lupakan Navi tetap bisa menggigit. Dan Navi di dalam kondisi nothing tulus. Gak masalah menang, gak masalah juga kalah. Iya. Dan masih menunggu juga untuk Lord selanjutnya. 1 menit dari sekarang Navi harusnya akan terus menekan member dari Bigetron. Agar mereka tidak mendapatkan farming yang sepadan. 3.500 gold, perbedaan yang sangat signifikan. Dan bahkan Hilda dari Becky Shy. Ini nggak ada yang bisa menumbangkannya, bahkan walaupun 1 death
Tapi untuk next step-nya bakal susah untuk bisa dihilangkan. Ini main ke arah late game. Kalau Bigetron masih mau dapetin game ini. Perfect banget itemnya dari Becky Shy, dia punya Radiant Armor, dia punya Black Armor juga, jadi bakal susah untuk di take down. Gila, bahkan Moreno selalu ngebuka Crimson Bacon nih Moreno. Moreno jangan sampai salah tadi di depan sana kan. Tertancap tapi tampaknya langsung satu momen ke Magic. Offside sekali positioningnya. Sayang sekali Magic. Kena wave dragon ya. Aduh, masalahnya dia nggak punya Purify. Dia udah harus tahu hal tersebut. Gitu loh. Iya. Dia bener-bener yang harus di belakang. Bahkan kalau bisa, rumput itu tidak bergoyang kalau ada dia. Iya. Seandainya memang kena pick off, pastikanlah Light pakai spellnya juga. Tengganya ada perhitungan yang sama nantinya. Ya, masalahnya Iya. kena pick off. Tapi nampaknya di depan sana Eman dengan win of nature. Eman versus everybody. Gak bisa diselamatkan oleh Cahyo. Tapi apakah waktu itu akan cukup membuat korban dari tim Bigetron berhasil mendapatkan satu buah Lord dan Retribution from Anafel. Bakal coba dikejar, udah ke arah belakang dengan ejektornya. Anafel harus lepaskan, Anafel harus mundur dan mencoba untuk menghindari damage yang diberikan dan Cahyo menjadi satu barikade utama untuk menutup jalan para pasukan dari tim Navi masuk lebih dalam. CV tidak akan tinggal diam. Akan ada Harta, Tata, dan Sonata. Dan Lord kali ini masih butuh 4 detik lagi untuk bisa muncul. Tapi dengan Lord yang dimiliki Bigetron, mungkin ada nafas panjang yang bisa mereka tarik juga. At least. Dan Navi, dia nggak boleh terburu-buru, ingat Lord. Itu Iya. lumayan jadi PR nantinya. Ya, super minion juga ya, jangan lupa bahwa mereka harus manage lagi laningnya di bottom lane terutama. Mid lane mungkin masih bisa diurus. Tapi bottom lane jangan lupa karena masih akan ada Eman di sana. Wind of Nature juga harusnya akan ready sesaat lagi. Teamfight sekarang akan diperpanjang oleh Bigetron karena mereka pegang kendali. Yes, betul sekali. Bigetron benar-benar mengerikan kali ini. Apa yang dihadapi Bigetron, mereka menghadapi Navi dalam kondisi yang sangat-sangat kuat dengan Fanny dan juga line up yang mereka miliki. CV bahkan juga dia kondisi yang sangat kuat dengan Roswell Meteor ya. Jadi bisa dibicarakan ini sangat kuat untuk mereka teamfight 4 versus 4 di arah top lane. Kenapa 4 versus 4? Karena tidak akan ada Moskov untuk saat ini yang akan bisa membantu para pasukan dari tim Bigetron. Kill tadi Fanny. Dari Gila Wosiko, ya. perhitungan damage yang matang dan ada retribusi juga di komit tadi berarti. Komit ya, karena dia udah ketangkap di depan sana, Lin. Ada War Axe juga dengan template item yang cukup untuk sustain. Tapi ya, lihat dari segi karena kan belum main kerasa nih. Udah mulai sih, tapi untungnya ada Crimson ya dari Ocean Paul. Jadi dia nggak bakal dengan mudahnya kena burst evac. Dan dia masih bisa keluar dengan beberapa mungkin persen HP yang nantinya akan membuat dia sustain dalam teamfight besar. Light udah nggak bisa nih asal tendang lagi, dia harus ganti target juga. Dan Iya. target yang paling optimal ya X-Magic emang. Tapi Cahyo udah benar-benar kita lihat di sana. Luka dimakan begitu saja. Perpasukan dari tim Bigetron. Mereka kehilangan perlawanan mereka. Anafel. Salah Pico from Washington. X-Magic terperangkap di depan sana. Perpasukan dari tim Navi. Eman. Masih ada Purify Kemi. Eman dengan Wind of Nature. Tapi dampaknya satu turret damage. Bersama dengan Spear of Distraction. From Eman, benar-benar menghancurkan seorang Becky. Pertukaran yang kalau dihitung-hitung nggak cukup adil sih. Tapi ingat, dari CV udah nggak ada Purify loh. Tadi udah ketika terkena Spear of Mystery itu terlalu sakit damage-nya. Masih mendapatkan satu, fokus ke arah belakang. Damage-nya Cutthroat Kakal. Dan perpasukan dari tim Navi memecahkan mid turret. Navi too strong di game yang kedua. Masih berlanjut walaupun Bigetron bisa defense, tapi pressure dari Navi tidak lepas sama sekali. Wosipol menunjukkan kelasnya dengan Fanny. Tes ombak dari Bigetron ini bisa berujung petaka bagi mereka. Ya tapi Cahyo benar seperti kata Profesor KB sih. Udah mulai harus tahu siapa yang ditendang. Atau enggak minimal dia bukain vision sekalipun ada Kars di depan sana. Paksa Karsnya itu targetnya ke arah Luke gitu. Ke arah Light. Dan buat bisa menghindari dengan Senpu itu mahal sih Be. Penting Iya, itu. iya. Ejektornya setidaknya minus 1 ejektor gitu loh. Balik lagi setup sekarang, Lordnya dipegang sama Navi. Mau di burst kayaknya. Mau di-burst sama Navi, really? Distraction, Anafel cari ke arah belakang, apakah ada sebuah retribution dari depan sana? Gak dikasih pulang, bahkan dari dipaksa oleh Eman di arah belakang. Tembakan retribution from Washipal, tertancap ke arah belakang, timpang terjadi, dan kena Spear of Mystery. Duel Dragon yang on point dari seorang Washipal, target menunjukkan seorang Kaz, gak boleh apa yang terjadi, setidaknya semaksimal mungkin yang mereka lakukan. Flicker for Defensive telah dikeluarkan, perpasukan dari tim Navi, mereka gak punya frontliner. Oh, what a macro play tadi Eman. Dia dengan tenang ngedorong bawah, Bastard hancur, SOD dilepaskan. Loncat. Join team fight dan sekarang Lord untuk Navi memang, tapi pressure-nya untuk Bigetron. Oke, karena mereka nggak punya badan, mereka berani banget sekalipun ada Becky. Lihat Becky Shy, dia cuma untuk menunjuk batang hidungnya aja.
Dia nggak bakal berani lebih dalam lagi karena dia tahu nggak dia bisa following up, satu nggak ada Cars juga. Ya, Lordnya masih fightable di sini untuk teman-teman dari Bigetron. Mereka masih bisa clear Lordnya, tapi balik lagi harus jaga posisi dari Eman juga. Dia ready flicker dan jangan sampai terkena ejector karena Skypiercer, jangan lupa dari juga. tadi itu dia Shive dan X-Magic dua-duanya punya Skypierce. Light ini benar-benar harus standby, jangan sampai sembarangan untuk bisa dipecahkan. Tapi itu dia, dengan adanya Eman sebagai high ground defender pada pasukan dari tim Bigetron dan Navi. Kali ini benar-benar mendorong dan Bigetron masih bertahan. Lost gold ya. Dan item terakhir tadi untuk Eman. Anti burst. Sekarang akan sama. Keduanya punya chance yang sama walaupun dari minion lagi ngedorong juga Navi. Mereka dapetin desperate seganya. Oke, mereka dapetin satu Bapes turret di arah bottom lane kah. Tapi lihat Washipal mencoba untuk menarget Karsa Anafel. Damage terlalu besar, sakit sekali. Harta Tata dan Sonata, Sive. Ini benar-benar harus dikalkulate. Nggak masalah, nggak hancur. Tapi satu hal yang dipastikan adalah masih ada next wave. Iya. Masih ada next wave. Tapi udah bukan super minion lagi untuk next wave-nya. Sementara ya kita tahu winning condition untuk Farlane itu dipegang sama Bigetron. Iya. Di bottom lane, lihat. Itu terbuka bebas banget dan itu menurutku turret yang gak hancur dari Navi ya di bottom lane untuk Bigetron itu sayang banget karena udah pasti di sini bakal dimainin laning jauhnya sama Eman. X-Magic sih udah dapetin momentum banget saat Pedes ini. nih. Dia udah pedes BGT. Peter of Even dia. Dia nggak pakai concentrate, dia nggak apa-apa, nggak ada life steal tapi damage-nya lebih sakit lagi karena attack speed. Itu akan jadi power Di-convert. untuk Kimi. Malah Anafel yang sekarang ya, concentrated energy. Dia bakal coba buat bertahan dengan hybrid lifesteal yang didapatkan. Winter. Oke. Cukup berani ya. Tapi lihat informasi yang didapatkan, ada Luka di depan sana. Belum ada ejector, langsung ada face crack, mundur ke belakang. Langsung ada satu tembok yang on point. Oh my god, bagus banget tembok, tapi Kars gak boleh terperangkap di depan sana. Sive sangat baik untuk meng-cover kalau seorang Kars. Oh, flicker yang sangat tepat. Karena kalau tadi Sive nggak sambil Rhapsody B, itu bisa di follow up loh. Itu bisa dimajuin, itu pasti bisa dimakan Karsnya. Kars dimakan, kondisi menit 17, mereka nggak akan bisa cukup untuk team fight di arah Lord selanjutnya. Tapi macro play-nya melepaskan satu base turret di bottom lane. Oh, Evo. Sebentar lagi. Cukup berbahaya sebenarnya kalau boleh jujur barusan ya. Trade-nya nggak begitu manis hanya dengan flicker dari Kars. Dan mereka toh belum bisa langsung all in ke Kars karena balik lagi Kars tadi udah punya immortality. Becky Shy juga punya immortality. Jadi nggak bisa langsung dimakan dengan cepatnya. Lord Evolve. Ini dia yang mungkin akan jadi jawaban dari Bigetron. Apakah bisa diambil? Karena dari tadi target Navi itu bukan objektifnya. Ini kan kill-nya. Iya, benar. Nih, jujur ya, dengan Nexting Trenchan juga yang dibuild oleh Moreno, sebenarnya udah nggak ada larinya lagi kan? Udah. Jadi damage-nya sebenarnya nggak terlalu sakit dengan item utility-nya Moreno. Oke. Light. Kita masih menunggu momentum sih dari Light kalau misalnya dari Bigetron. Sedangkan dari Navi, mereka udah punya momentum dari Kars berkali-kali, Lim. Ya, bawahnya pun udah didorong tadi oleh Wasipol. Iya, di reset dia. lagi. Dia dorong dulu dia. Udah rapi bawahnya. Oh, Eman akan show di bottom lane. Eman akan muncul di bottom lane tapi dia ragu kayaknya di top lane udah mulai take over Lordnya. Oke, ini ada dua kemungkinan. Kalau tim fight-nya berhasil, mereka akan bisa mendapatkan kemenangan. Tapi kalau tim fight-nya gagal, mereka bisa di end game di arah bottom lane. Ini mereka harus pikirkan. Tapi lihat Anafel sudah melakukan staking. Bakal ada team fight. Bertukar belakang dan duel Dragon. X-Magic. Target utama dengan Sphere of Distraction Eman. Win of Nature bersama dengan CV. One by one situation Modified Gaming. Eman berhasil melakukan zoning out. Kehilangan dua pemain. Dan ini bencana. Bigetron membalikan keadaan. Membuat para pasukan dari tim Navi Light. beranda. Dan Light. Dan kali ini terperangkap dan no way. Oh my god, masih Oke, bisa? masih bisa. Perpasukan dari tim Bigetron. Mereka berhasil memporak-porandakan perpasukan dari tim Navi. Tapi Lordnya bergerak ke arah bottom lane, Profesor. Oh my god, ini bakal menjadi sebuah hal yang buruk bagi Navi. Mereka melepaskan Lordnya, X-Magic tumbang. Dan fight 5 lawan 5 akan semakin lebih berat karena ada Lord Evolve. Dan ini responnya nggak cukup juga. Tapi lihat, Becky masih jauh. Mereka nggak punya badan. Kaspar mau hidup. Perpasukan dari tim Bigetron mencoba untuk membalikan kembali keadaan. Dan lihat Washipol, dia bisa tidak terlalu cukup. Eman udah punya immortality. Dua pesturnya menjadi pilihan utama. Lord di arah bottom lane akan menjadi pilihan. Karena tidak akan kuat ketika mereka mencoba untuk mempertahankan Lordnya. Dengan fight 5 dengan Lord. Apakah mereka mampu? Anafel, one by situation. Damage terlalu sakit. Washipol ke depan buff. Best terbuka dengan sangat bebas. Luke! What the fist play from Luke! Fokus ke arah Benson. Bigetron membalikkan keadaan dan berhasil mendapatkan kemenangan 2-0 tanpa balas. Eman, Cahyo, duet
yang benar-benar membara Moreno, Annavel, dan Luke. The momentum yang dibuat oleh Luke, man of the game, bisa saja jatuh di tangan Luke untuk di game yang kedua. Clean sweep, sang robot merah membuktikan peringkat 3 adalah peringkat yang mereka butuhkan. Peringkat yang seharusnya mereka ada di sana. Dan Navi kembali gagal merebut kemenangan mereka, bahkan kali ini untuk gamenya pun masih belum berhasil. Walaupun Bigetron menang 2-0, walaupun dengan ini Bigetron berada di urutan yang ketiga. Tapi kalau boleh jujur teman-teman, Bigetron kalau gak ada Eman, aduh kasihan. Iya, Eman. Eman bener-bener jaga posisi, Eman bener-bener jaga momentum, tempo, bahkan landing jauh juga kejawab. Dan SOD gak pernah miss dari tadi aku lihat, selalu tepat sasaran dan targeting dia. Tenang banget loh. Dia CV targetnya. Iya, dia Berani banget ya. di zoning bro sama dia. Sampai purify-nya kepake. Di zoning CV-nya. Karena menang spell, dia pede dengan Iya, spell iya. flicker versus Purify. Lihat, di momen ini kan, Iya, betul. Terus. SOD kena, masuk, langsung ditabrak. Iya. WON, balas WON. Di flicker semua dipakai, pokoknya dia akan ngedorong biar gak ada damage lagi. Karena dia tahu sumber damage-nya memang dari, ya satu-satunya kalau Arch Magic udah tumbang, tadi cuma CV. Oke, tapi kita tentunya akan mendengarkan interview Bude dari Shinobi Bigetron Esports. Silakan Bude Clarmonsta. Dari posisi 6 kali ini mereka merangkak naik ke posisi 3 dengan kemenangan barusan Bigetron. Wow, 2-0 yang cukup mendebarkan. Annavel 2-0 di match kali ini. Game kedua terasa cukup ketat. Game 2 kayaknya banyak mistake juga dari kita kan. Terus Navia juga main bagus sih. Soalnya lumayan jago si Polo main Vania. Iya, jadi Bude penasaran banget ini kan bisa dibilang kayaknya kita kali pertama ngeliat Washipol dengan Fanny-nya.